Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi video kali ini, malam kali ini, saya tidak melakukan ekspedisi karena memang saya belum ada feel buat naik ke gunung dan melanjutkan ekspedisi, apalagi berkaitan dengan suatu musibah yang telah terjadi di Gunung Merapi, dan saya turut berduka cita atas korban pendaki yang totalnya kalau nggak salah 23 orang. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Tuhan dan tempatkan yang terbaik. Jadi di malam kali ini saya bakalan ngebahas tentang ada 3 jenis gunung berapi. Dan salah satunya, saya mulai. Jadi teman-teman, balik lagi ke awal, kita bakalan ngebahas tentang 3 jenis gunung berapi, yang mana secara geografis itu Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga adanya bencana tsunami. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang wilayah cincin api. Jadi wilayah cincin api itu ya meliputi yang tadi saya sudah sebutkan, dan apabila bertemu dapat menghasilkan tumpukan energi di sekitar pertemuan 3 lempeng inilah yang diakumulasi energi tabrakan hingga sampai tidak sanggup lagi menahan tumpukan energi, dan akhirnya energi tersebut dilepas dalam bentuk magma yang berada di dalam bumi ataupun magma yang berada di dalam gunung berapi tersebut. Nanti saya tunjukkan bentuk dari lingkaran api Pasifik itu. Saya juga ngambil dari artikel ini, ngambil dari sebuah Google, yang mana nanti saya cantumkan link deskripsinya. Kemudian daerah gempa berikutnya, 5-6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk alpide. Sabuk alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatera melalui Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Jadi itu memang panjang banget. Sabuk alpide itu hampir sama kayak patahan Lembang kalau di Bandung tuh teman-teman, kalau hampir sama seperti itu. Yang kemudian jika itu terjadi bakalan gempanya nggak secara merata jadi di satu. Misalkan di daerah mana itu pasti akan terjadi gempa karena ada memang sabuk alpide itu, gitu loh teman-teman. Jadi balik lagi, ada 3 jenis untuk gunung tipe gunung berapi itu, yang secara harfiah yang saya dapat, ada kesalahan teknis tadi. Baik, kita balik lagi ke 3 jenis gunung berapi. Yang pertama ada gunung api strato atau stratovolcano. Bentuk gunung api strato ini adalah bentuk gunungnya yang kerucut. Ciri-ciri gunung api strato terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding di sekitar kawahnya. Mengalami letusan yang berkali-kali dengan magma yang cukup tinggi dan psikotas serta kekentalan magmanya yang memang benar-benar tinggi. Adapun contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, dan secara umum besar bagian gunung api Indonesia memiliki bentuk strato atau kerucut. Kalian bisa lihat dari bentuk Gunung Merapi yang saya contohkan ini. Ya, 4 menit. Mohon maaf teman-teman, tadi
baru aja di record ternyata si memorinya udah habis. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah gunung api jenisnya Maar. Maar, ya betul. Jadi bentuk gunung api Maar. Gunung api ini terbentuk memang ada letusan besar yang membentuk seperti lubang besar atau eksplosif pada puncak yang disebut kawah, atau enggak yang pernah terjadi meletus lah teman-teman. Jadi memang besar banget kayak Gunung Sumbing, terus Gunung Gede. Kalian bisa lihat kawahnya memang benar-benar besar. Bentuk gunung api ini sekali meletus dengan eksplosif maka menjadi gunung api yang mati. Jadi memiliki magma yang dangkal dengan tekanan yang tinggi. Gunung api ini memiliki corong. Contohnya ya Gunung Gede itu ya. Terus ada Gunung Lamongan Jawa Timur dengan kawahnya kelakah. Dan seperti Gunung Sindoro tuh. Nah, Gunung Sindoro juga bentuk lubangnya itu nggak begitu besar, ya lumayan lah, cuman emang berarti pernah terjadi ledakan ataupun meletus pada zaman waktu itu. Nanti saya searching lagi kapan meletusnya, karena saya nggak berani berkomentar karena takutnya sok-sokan. Jadi gitu. Oke, yang ketiga ada bentuk gunung perisai. Nanti contoh gambarnya saya cantumkan. Tapi teman-teman kalau misalkan searching di Google bisa nyari referensi jenis gunung, atau enggak kalau keinginan tahu kalian lebih banyak ya bisa googling gunung api perisai atau sering dikenal dengan gunung api tameng. Bentuknya kayak tameng teman-teman. Jadi ciri-ciri gunung perisai itu bentuknya memang kayak tameng. Namun gunung api ini terjadi karena magma cair, bukan magma padat, keluar dengan tekanan rendah. Jadi memang gunung yang berbentuk tameng ini dia mengeluarkan magma yang secara terus menerus, hampir tanpa letusan atau letusan efusif. Jadi nggak letusan yang benar-benar besar kayak gunung Merapi kemarin. Kalau gunung api tameng ini mungkin adanya di luar negeri. Saya belum nemuin di Indonesia. Magmanya dangkal dan magmanya yang benar-benar sangat cair. Jadi kayak lahar gitu. Ya hampir sama kayak magmanya, tapi kayak apa ya? Kayak gunung Mauna Loa atau Mauna Kea di Cape Hawaii yang berada di Amerika Serikat itu teman. Jadi lerengnya ini memang benar-benar landai, nggak kayak gunung-gunung di Indonesia gitu yang tinggi mengerucut, ataupun gunung gede yang memang ya benar-benar tinggi. Kalau di sana nggak, jadi bentuk gunungnya datar hingga mengeluarkan cairan magmanya itu sendiri yang sangat cair tentunya. Kemudian juga ada terbagi 3 ini teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Gunung api, ada gunung api aktif, gunung api mati, dan gunung api istirahat. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua itu ada gunung api mati. Jenis gunung api ini yaitu aktivitas gunung api yang tidak memang mempunyai aktivitas erupsi atau tidak memiliki catatan letusan di ribuan terakhir. Jadi memang gunung api mati ini memang belum pernah meletus sama sekali gitu teman-teman. Ada juga gunung api istirahat. Nah, jenis gunung api ini yaitu aktivitas gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus kemudian istirahat lagi. Ya seperti contohnya Merapi itu. Tanpa kita ketahui, karena memang itu adalah sebuah bencana alam yang siapa sih yang mau kena bencana alam dan tiba-tiba langsung meletus tanpa ada gempa atau apapun, atau ciri-ciri akan meletus. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mungkin di kedepannya kita bakalan membahas tentang ciri-ciri gunung yang akan meletus
Jadi teman-teman pendaki sekalian, kalau misalkan lagi melakukan pendakian, nanti bakalan saya kasih tahu, ya kita saling berbagi pengalaman dan ilmu yang intinya buat wawasan kalian juga. Dan semoga nanti di Januari kita bisa lanjut ekspedisi. Dan begitulah penjelasan ke 3 jenis gunung tersebut. Jadi tetap salam lestari dari aku semua Pak Jriyadi. See you next video and bye bye.